Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan keempat kita ya anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajar materi kelas 9. Iya, di pertemuan ketiga sih, soalnya pertemuan ketiga kemarin Ibu kan tugas ya. Jadi pertemuan keempat ini Ibu materi lagi. Nah, oke, kita masih membahas tentang listrik statis ya. Pada pertemuan keempat ini, Ibu akan bahas tentang yang namanya penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada pertemuan keempat ini, nah, pertemuan keempat, Ibu tulis dulu ya. Kita akan bahas tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Selain penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, Ibu juga akan bahas tentang sumber-sumber dari listrik sehari. Oke, kita akan bahas itu ya. Oke, Ibu Indah ya. Oke, bahasan kita yang pertama adalah penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah kelistrikan pada sel saraf. Nah, apa kelistrikan pada sel saraf? Jadi gini. Oh, kok miring-miring? Sebentar ya. Ininya miring-miring. Jadi kelistrikan pada sel saraf ini, tubuh kita kan dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf, disebabkan adanya impuls. Jadi kelistrikannya ini penyebabnya itu impuls. Apa itu impuls? Impuls itu adalah sinyal pada sel saraf. Kemudian, nah, kamu tahu nggak kenapa sih kita dapat merasakan sakit pas lagi dicubit nih sama teman, sakit hari kamu. Nah, rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Jadi ketika teman kamu nyubit, si rangsangan cubitan itu dirubah menjadi rangsangan pada kulit. Nah, kemudian kajian yang khusus membahas tentang aliran impuls pada tubuh manusia, bahasan khususnya dibahas di biolistrik. Jadi kita tidak akan terlalu membahas kelistrikan pada sel saraf ya. Selanjutnya, setelah kelistrikan pada sel saraf, kita akan bahas kelistrikan pada hewan ya. Bahasan kita yang kedua adalah kelistrikan pada hewan. Kelistrikan pada hewan. Bagaimana ini? Nah, seperti manusia, ternyata hewan juga bisa menghasilkan listrik sebagai impuls rangsangnya. Sebagai impuls rangsangnya. Kemudian, dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi, pada umumnya arus listrik yang dihasilkan sangat lemah kalau pada pada hewan ya. Nah, tetapi ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Allah ya, sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa aja? Nah, yang pertama kita bahas hewan yang bernama ikan belalai gajah. Nah, ikan belalai gajah ini memiliki mulutnya yang panjang, menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks. Jadi si elektroplaks ini yang menghasilkan kelistrikan pada si ikan belalai gajah. Nah, pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Jadi tadi
Ibu mengatakan tentang sel elektroplugs. Apa sel elektroplugs? Sel elektroplug ini merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif. Apa muatan negatif teh? Waktu itu udah pernah dibahas? Elektron yang menghasilkan muatan negatif. Menghasilkannya di sini nggak ketulis. Menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam. Pada bagian dalam. Terus dan belalai gajah. Pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Kebalik ya. Kalau atom itu kan positif di dalam, negatif di luar. Kalau si ikan belalai ikan belalai gajah ini muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Pada bagian luar. Nah, kapan ini terjadi? Saat ikan belalai gajah dalam keadaan istirahat. Jadi menghasilkan menghasilkan muatan negatif di dalam dan muatan positif di luar ini saat ikan belalai gajah dalam keadaan istirahat. Ini yang pertama, ikan belalai gajah. Yang kedua, ada ikan pari listrik. Yang kedua, yang ke B aja ya. Ini tadi A. B, ikan pari listrik. Kalau ikan pari listrik, ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Oke, Ibu tuliskan ya. Kedua sisi kepala siapa tadi? Si ikan pari mampu menghasilkan 220 volt. Nah, besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah-rumah. Ini yang dihasilkan oleh ikan pari listrik. Selanjutnya ada ikan hiu kepala martil. Nah, hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor. Jadi si hiu kepala martil ini dengan ratusan ribu organ elektroreseptor, Ibu tulis aja ya, memiliki ratusan ribu organ elektroreseptor atau yang kita sebut dengan ampule dari Lorenzini. Nah, di dalam tubuh mereka, hiu ini menjadi satu-satunya hiu yang memiliki sensitivitas listrik terbesar yang dapat mendeteksi sinyal dari 1/2 miliar volt hewan. Kebayang? 1/2 miliar volt. Ini muter-muter sih HP-nya. Nah, 1/2 miliar volt hewan lain yang memudahkan dalam mencari mangsa. Si ampulai ini mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh hewan bawah air lainnya, sehingga memungkinkan hiu martil untuk memindai pasir dan menggali makan malam dari dasar laut. Nah, hiu martil ini dikatakan menggunakan deteksi internal. Mereka seperti perangkat GPS, membantu untuk menyesuaikan diri dengan mendeteksi arus laut yang bergerak dalam medan magnet bumi. Selanjutnya, setelah ikan hiu kepala martil ada echidna.
D. Ada echidna. Apa itu echidna? Echidna ini dia memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal listrik untuk menemukan serangga. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Setelah echidna, ada yang namanya lele listrik. Setelah echidna, ada yang namanya lele listrik. Kalau lele listrik ini lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika. Ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik. Dia menghasilkan besar ini ya. Menghasilkan listrik hingga 350 volt. Nah, besarnya energi yang dihasilkan lele listrik ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Berarti itu lumayan besar ya, soalnya nyalainnya komputer sih, bukan laptop. Nah, terakhir ada yang namanya belut listrik. Kalau belut listrik ini katanya dia dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Jadi si belut listrik ini paling sering ditemukan di perairan Amerika Selatan. Belut listrik ini menghasilkan listrik lebih dari hewan lain di dunia dengan 5.000 sampai 6.000 elektroplugs. Dia menghasilkan 5.000 sampai 6.000 elektroplugs. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan kejutan intermiten tanpa lelah selama 1 jam. Terus jumlah tenaga listrik yang dihasilkan dengan mudah bisa mematikan bagi manusia dewasa berukuran rata-rata. Namun sebagian dari apa yang membuat belut listrik sangat unik adalah kemampuannya untuk mengontrol intensitas guncangan mereka. Nah, belut listrik ini tidak benar-benar diklasifikasikan sebagai belut, tetapi dia lebih diklasifikasikan sebagai ikan. Ini hewan-hewan penghasil kelistrikan pada hewan atau hewan-hewan penghasil listrik. Selanjutnya, sekarang Ibu akan bahas tentang sumber arus listrik aja dulu ya, sumber arus listrik searah ya. Di sini Ibu akan bahas selanjutnya adalah tentang sumber listrik searah. Nah, bagaimana sumber-sumber listrik searah ini? Jadi, kita dulu. Segini cukup. Nah, sumber-sumber arus listrik searah ini ada 3 yang akan Ibu bahas. Yang pertama itu ada baterai kering, atau nama lainnya itu adalah elemen kering. Apa ini contohnya? Contohnya ini adalah batu baterai A, B, C gitu ya. Nah, pada baterai ini apa yang dirubah? Dia merubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian ada beberapa hal yang harus kamu tahu ya. Nah, pada saat baterai atau elemen ini dipakai, kutub positif dan kutub negatifnya dihubungkan oleh rangkaian luar. Yang mana kutub positifnya? Kalau kamu pernah lihat batu baterai ABC, di yang atasnya tuh ada ngejendol. Dia kan bentuknya kayak tabung gitu kan ya, kurang lebih ya. Gini kan. Nah, si ujung ini disebut kutub positif. Yang bawah ini kutub negatif. Ini kalau dibedah nih dalemannya ada beberapa lapisan seperti ini.
Ini yang merah di tengah. Ini adalah batang karbon. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah mangan dioksida. Kemudian di titik ini antara hijau dengan hitam, di sini ada amonium klorida, klorida. Dan yang terakhir, di sini pembungkusnya itu yang di kutub negatif ya, dia terbuat dari seng. Oke, pada baterai arus listrik timbul akibat tegangan larut logam Zn. Logam Zn itu logam seng yang lebih besar dari tegangan larut batang karbon. Batang karbon ini ya. Sehingga arus mengalir dari seng ke batang karbon. Ini gimana caranya? Caranya kamu kan tahu, mereka tinggal kita sambungkan pakai kabel. Kemudian misalnya di sini kamu punya senter. Ini kan kamu hubungkan pakai kabel, kemudian di sini kamu punya senter. Nanti senternya dia akan menyala. Seperti itu ya. Nah, di sini ini kutub positifnya. Ibu tandai bisi katuker. Di sini kutub positifnya. Ini yang di bawah kutub negatifnya. Kemudian setelah baterai kering, yang kedua ada yang namanya elemen volta. Nah, elemen volta ini terdiri dari sebuah bejana. Terus nah, yang kita isi sama larutan asam sulfat. Jadi ini kita bisa bikin ya, kita punya bejana. Bejana itu wadah. Ke dalamnya kita masukkan larutan asam sulfat atau yang biasa kita kenal dengan H2SO4. Nah, si asam sulfat ini kemudian nanti kita masukkan di dalam larutan ini. Kita masukkan dua bahan. Yang pertama, bahan yang pertama ibu pakai warna hitam. Ini adalah bahan Cu. Cu itu tembaga. Kemudian di sebelahnya ibu masukkan Zn. Bahan Zn. Zn ini adalah seng. Ketika Cu dan Zn ini dimasukkan, kemudian ujung lempeng tembaga disebut. Ini si Cu ini kutub tembaga ya. Ini adalah kutub positif, sedangkan si Zn ini adalah kutub negatif. Bisa Bu nyalain, bisa. Ini langsung aja kita pakai kabel, hubungin ke lampu. Nanti lampunya akan menyala. Kemudian setelah elemen volta, kita punya elemen basah. Elemen basah ini lebih kamu kenal dengan nama akumulator. Apa akumulator? Aki. Si aki atau akumulator ini banyak digunakan untuk menghidupkan mesin kendaraan ya. Kamu punya motor, punya mobil, nah ini dinyalainnya sama si aki ini. Nah, selain mengeluarkan arus, juga dapat diisi arus. Makanya ada istilah, aduh ini akinya habis, harus dicas gitu ya. Makanya si aki ini disebut elemen sekunder. Jadi elemen sekunder ini elemen yang bisa diisi ulang aja ya. Elemen yang bisa diisi ulang. Nah, kemudian aki ini terdiri dari sebuah bak kecil yang terbuat dari plastik. Isinya sama, isinya itu H2SO4 tapi yang encer. Di dalam bak terdapat dua kerangka timbal yang berlubang-lubang sebagai kutub positif dan kutub negatif. Kemudian kutub positifnya, kalau untuk elemen basah, kutub positifnya ternyata dia dihasilkan oleh timbal peroksida PbO2. Sedangkan kutub negatifnya dihubungkan dengan Pb atau dengan timbal.
Ini sumber-sumber listrik searah. Kemudian setelah sumber listrik searah, Ibu akan bahas tentang apa ya? Habis sumber listrik searah, Ibu bahas tentang ini dulu deh. Penggunaan listrik statis dalam teknologi. Sini aja. Oke. Kita akan bahas penggunaan listrik statis dalam teknologi. Bagaimana? Nah, penggunaan listrik statis dalam teknologi ini salah satunya dimanfaatkan oleh yang namanya pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Nah, pengendap elektrostatis ini berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Komponen utama yang ada pada alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Nah, gimana cara kerjanya? Pada saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu akan bermuatan negatif. Setelah itu, plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel abu tersebut sehingga membentuk jelaga yang mudah dibersihkan. Ini pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Selanjutnya, listrik statis dalam teknologi ini dimanfaatkan pada pengecatan mobil. Pengecatan mobil. Nah, butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Dan yang terakhir, penggunaan listrik statis dalam teknologi ini dimanfaatkan oleh yang namanya mesin fotokopi. Nah, selain menerapkan konsep optik itu udah dibahas ya kelas 8 tentang optik ya. Selain menerapkan konsep optik itu tentang cahaya, mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Nah, toner ini sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Ini penggunaan listrik statis dalam teknologi. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti bisa chat di grup ya. Di grup WA atau nanti chat di GCR. Oke. Sekian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum.